Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat onlineku. Jumpa lagi dengan Hajah Tuti Sulaimi Caniago, live streaming on Facebook dan on YouTube One Tuti Chan. Nah, gimana sahabatku pagi ini? Tentunya di hari Sabtu mungkin sedang sibuk ya sahabat-sahabat ke semuanya. Maaf ya, ini kacamatanya kok kayak kaburan banget. Oh ya Mbak Yuyun, assalamualaikum. Met pagi bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Mbak Yuyun. Gimana kabarnya Mbak Yuyun hari ini di hari Sabtu? Masih ngantin? Di hari Sabtu ini masih ngantin Mbak Yuyun? Nah sahabat-sahabat onlineku, hari ini di hari Sabtu cuaca di Pontianak ini masih cuaca yang sangat mendung ya, tapi tidak semendung hatiku. Hatiku nggak mendung ya, hatiku selalu ceria aja. Nah sahabat-sahabat onlineku, aku baru aja pulang dari pasar ya, karena subuh tadi berangkat. Setelah selesai subuhan ya, tadi langsung ke pasar. Karena untuk menuhin kulkasnya lagi, kulkasnya sudah mulai kosong ya. Nah dikirain hari nggak hujan ya, ternyata hujannya hujan lokal guys, hujan lokal ya. Jadi di tengah perjalanan tuh kena hujan. Jadi makanya aku live-nya hari ini agak telat, kurang lebih 11 menitan ya telatnya ya hari ini. Maaf ya sahabat-sahabat onlineku. Sahabat-sahabat onlineku, gimana hari ini semuanya? Lagi di rumah, sehat? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sahabat-sahabatku hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria, serta jangan lupa selalu untuk berbahagia dan bersyukur ya, dan dapat berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya di hari Sabtu ini. Mungkin sahabat-sahabat ada yang sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan liburan ya, atau weekendnya di hari Sabtu ini ya. Betul nggak? Ini hari Sabtu kan? Nah, buat sahabat-sahabat yang tidak melakukan aktivitas, tapi mungkin juga ada yang sahabat-sahabatku yang masih masuk kerja, mungkin di hari Sabtu biasanya setengah hari ya. Ya, biasa ada yang setengah hari di hari Sabtu ini. Kalau swasta ya, karyawan swasta biasanya di hari Sabtu setengah hari ya, di hari Minggunya baru betul-betul off seharian ya. Nah tapi kalau yang para pegawai negeri ASN tentunya di hari Sabtu ini semuanya pada libur. Mungkin sahabat-sahabat onlineku hari ini sibuk juga ya. Apa sudah sarapan belum nih? Sudah sarapan pagi belum ya? Nah Mbak Yunnya udah sarapan belum nih? Masih di kantin masih ngantin apa di rumah nih Mbak Yun di hari Sabtu? Nah buat sahabat-sahabatku mungkin ada lagi sibuk ya, mungkin lagi sibuk nyiapin sarapan pagi, makan pagi buat keluarga tercinta tentunya di hari Sabtu ini. Yang para karyawati yang tidak masuk kerja tentunya sibuk melayani keluarga tercintanya ya tentunya ya, karena bareng-bareng ingin makan sarapan pagi bisa ya, karena di rumah ya. Mungkin masak, entah menunya apa ini hari ya. Nah aku hari ini masih beli ikan, cukupin ikan. Aku kurang suka kami di rumah ini. Kebetulan di rumah aku dan suamiku nggak begitu doyan dengan ikan. Di kantin bun belum sarapan. Nunggu kiriman. Boleh kalau nunggu kiriman dari bunda nih kapan sarapannya nih. Nah gitu ya Mbak Yun ya. Hari ini aku punya menu, ingin membuat karena kan suami itu suka kalau makan sayurannya, dia kalau mamanya sayurannya di sayur bening dia nggak doyan. Tapi kalau kita bikin urapan, gudangan gitu ya, nah suka banget. Jadi aku tadi udah beli
nanti setelah live baru ngerjainnya ya, setelah live ini ya, karena juga beliau makannya juga siang kan. Jadi aku tadi udah beliin kelapanya. Kebetulan aku bumbu buat buat urap itu, buat gudangan itu sudah ada, memang sudah ada aku buat memang. Jadi sudah dibuat ya, udah dipanasin dulu, ditumisin dulu sedikit sebentar ya di kompor ya, terus nanti baru didingin, baru dimasukin dalam plastik cup yang jadi bisa disimpan di dalam kulkas. Jadi nggak terlalu, jadi tinggal beli kelapanya aja guys. Aku tinggal beli kelapanya aja buat gudangan untuk jadi udah siap bumbunya ya, udah siap semuanya. Ikan juga begitu, aku suka selalu membuat bumbu itu, bumbu sudah dibuatin. Jadi karena makanya kalau kerja itu sebentar aja, kalau masak tuh aku dalam waktu sekian setengah jam itu bisa kelar semua, bisa langsung kelar semua cepat gitu ya kalau masak. Memang aku suka gitu. Jadi dibuat bumbunya itu kayak bumbu basahnya juga dibuat, sudah di blenderin. Aku nggak suka beli soalnya. Jadi kalau bumbu masak aku nggak pernah yang namanya beli jadi, seperti orang mau masak rendang beli bumbu rendang, mau masak semur katanya gitu ya, beli bumbu semur di pasar. Jadi aku nggak suka kalau bumbu-bumbu yang harus beli di pasar. Kadang-kadang kan mereka itu seperti jahe, kadang-kadang mereka cuma dicuci doang, nggak dikupasin. Nah itu aku jadi males mau beli. Kayak cabai giling ya, kayak cabai giling tuh mereka cuman dicuci, kita juga nggak tahu cucinya air apa gitu ya, terus tangkainya nggak dibersihin. Karena kan kalau cabai kering itu kan kita nggak tahu ya, namanya cabai kering itu kan dia bertumpuk-tumpuk ya, pasti ada tikus-tikus yang melewati di cabai kering itu ya. Cabai keriting yang dikeringin, kalau di Pontianak nih banyak banget cabai kering itu. Tapi kan mungkin dari Pulau Jawa juga sih cabai kering itu ya. Jadi kalau dibayangkan tikus kalau sudah ramai-ramai kan dilewati bermain di atas cabai-cabai gitu. Jadi makanya aku nggak suka yang namanya beli cabai giling yang langsung di pasar. Kalau memang dalam keadaan butuh yang banyak, aku tetap buat sendiri, tetap giling. Atau mamanya sampai banyak, mamanya ada borongan masak gitu yang buat rendang berapa puluh kilo, sama itu cabenya tetap aku bersihin sendiri, dicuci sendiri sampai bersih-bersih, dibuangin tangkainya ya, barulah dibawa ke penggilingan. Nah gitu aman ya. Tapi kalau cuma sedikit, cuma 1 on 2 on sih, aku mendingan blender di rumah aja. Kalau cabenya aku nggak mau stok cabai giling karena berubah rasanya gitu ya. Jadi kalau mau masak baru mau menggiling cabenya. Tapi kalau kayak buat sambal lado, mamanya sambal lado hijau Mbak Yuyun, aku nggak suka juga di blender. Nah nggak suka di blender karena kalau kami kan orang Padang itu cabai itu tetap digiling ya. Digiling tuh kadang-kadang mereka gilingnya kan memang nggak halus, memang ciri khas kita membuat sambal lado itu nggak halus, nggak suka yang halus gitu, yang kasar-kasar aja cabai hijaunya gitu. Nah begitu, jadi aku kalau cabai digiling aja, biarlah giling sendiri biar agak lambat dan nggak jadi masalahnya. Tapi kalau bumbu yang lain seperti bumbu-bumbu seperti bumbu basah, jahe, kunyit, segala, bawang merah putih itu udah aku blenderin semua. Terus nanti dipanasin dulu di atas kompor, dikasih minyak dikit ya supaya awet. Nanti udah dingin baru dimasukin ke dalam cup-cupnya. Jadi nanti mau masak tinggal nyedok aja gitu pakai sendok guys. Jadi nggak repot, makanya praktis jadinya. Kalau mamanya buat bumbu nggak dipanasin, dia bisa berubah warna juga loh. Kalau seperti bawang merah ya, bawang merah itu kalau digiling ya, kalau bawang merah digiling udah dicampurin jahe apa segala macam, itu kalau nggak dipanasin di atas kompor, kalau udah kita giling, udah blender maksudnya ya, jadi untuk disimpan dalam kulkas tuh supaya dia nggak berubah warna ya, jadi masih tetap awet, harus dipanasin dulu, dikeringin lagi karena kan tadi blendernya pakai air kan, jadi tetap dipanasin dulu
sampai agak kering, dikasih minyak dikit, jadi tetap warnanya nggak berubah gitu guys. Tapi nggak terlalu lama sih, nggak sampai yang berbulan-bulan ya. Paling tidak kan kita kalau paling itu kan paling tidak kita dalam seminggu sekali. Jadi ada hari pas hari apa yang lapang waktunya, kita buat deh bumbu-bumbunya sekalian. Jadi waktu pas ada apa buru-buru tuh nggak jadi masalah. Nah kayak buat ikan, kalau ikan itu aku juga gitu, ikan udah dibersihin semua, udah dibersihin segala macam, diperasin jeruk sekali, kasih bumbu apa segala macam. Nah dimasukin ke dalam kantong-kantong plastik ya, kantong plastiknya itu diisi berapa ekor. Jadi nanti kalau kita mau umpamanya mau goreng itu kan, anak-anak di rumah ini, anakku yang jelas lah ya, kalau asal mau makan baru digoreng gitu ya, kayak ikan lele, ikan nila apa gitu ya. Jadi memang udah dibumbuin, dimasukin kantong-kantong 2 ekor. Nah, ntar kalau anakku tuh kan sekali makan tuh 2 ekor. Nah, jadi dia mau digoreng tuh sebelum dikeluarin dulu dari kulkas, karena sesuatu yang sudah dikeluarin dari kulkas nggak mungkin dimasukin lagi gitu kan, nanti dia berubah ada rusak jadi ya. Jadi dari keluarin dari kulkas, jadi umpamanya 2 orang berarti 4 ekor baru digoreng ya gitu, karena mereka semua senangnya kalau ikan itu digorengnya anget-anget guys. Kalau udah dingin kayaknya di rumah, apalagi kalau ayam ya, kalau ayam juga demikian di rumah. Ayam itu nggak mau mereka digoreng duluan, kecuali ayam goreng di lado. Nah beda ya, kayak kalau ayam goreng aja nggak dikasih apa-apa, kalau waktu lagi panas dimakan, ketika sudah dingin mereka nggak mau lagi, apa kurang gimana gitu ya. Jadi kalau ayam goreng itu di rumah ini ya memang di lado ya, di lado itu biar sampai sore aja, nggak jadi sampai malam juga nggak jadi, mas sampai besok juga nggak apa-apa, tahan soalnya ya kan. Cabai, karena makan cabai itu enaknya biar awet. Nah ini resep lagi ya, tips ya Mbak Yun, kalau mau ngelado ayam, jadi makanya ladonya itu nggak boleh di blender kalau kami ya. Kalau di blender tuh udah rasanya nggak enak, berubah, terus kan blender mesti ada airnya ya, rasanya kurang enak lah kalau di blender kalau untuk buat sambal lado. Jadi digiling pakai tangan aja, pakai batu lado ya, digiling pakai batu lado itu. Jadi kan nggak ada campuran air apa segala macam. Nah ciri khasnya gitu, bawang merahnya mesti banyak itu. Kalau udah orang Padang nih masak pasti banyak bawang merahnya, apalagi sekarang bawang merah mahal guys. Bawang merah mahal, kalau udah melado tuh paling banyak bawang merah, jadi nggak perlu dikasih gula. Makanya kalau orang Padang masak apapun nggak pernah dikasih gula, karena itu cari tadi untuk manisnya itu udah dapat di bawang ya, di bawang merah itu udah dapat manisnya, makanya nggak pakai gula guys gitu. Jadi ceritanya ya nggak pakai gula nih. Nah aku mau minum dulu guys, karena memang tadi sudah ngopi ya. Jadi aku pagi kalau udah ngopi, nah dikasih 2 sloki kalau aku deh sekarang nih. Nah dikasih 2 sloki, ini dia hijau ya, warnanya ya hijau. Nah ini dia air klorofil ini. Tadi aku nggak minum apa-apa memang, jadi cuma pagi setelah minum mau berangkat ke pasar tadi ya minumnya air putih aja. Memang kalau udah manis aku nggak doyan yang manis. Aku senangnya yang agak pahit-pahit gitu ya, tapi memang nggak minum lagi, karena aku pagi subuh sebelum sholat tahajud itu aku juga udah minum ini dulu sayang guys, udah minum ini dulu nih, kopi Pong Iwan, kopi ekstrak ginseng, kopi Arabica ekstrak ginseng merah ya. Nah itu membuat aku tetap segar, bugar dan fit. Nah, sehingga memang tidak tidur lagi setelah tahajud, langsung subuh langsung ya di wiritan. Kalau nggak ke pasar, aku nggak ngejar ke pasar, biasanya itu tetap ngerjain sholat apa. Aduh kenapa ini sedang sinyalnya guys, suka ada gangguan. Nah jadi aku kalau subuh nggak kemana-mana gitu ya, kalau nggak ada jadwal ke pasar, tetap sampai ke setelah sholat syuruk baru bergerak istilahnya ya, baru bergerak ke dapur kemana guys ya. Nah gitu,
Jadi, nah yuk minum dulu ya guys yuk, karena memang belum ada minuman apa-apa nih. Haus nih. Nah guys, sedikit ini aku kasih jadi kalau mamanya buat sahabat-sahabat online semuanya yang nggak mau ngilu-ngilu di persendiannya, di tulang-tulangnya hilang, jangan pernah konsumsi air ini ya. Nah kalau nggak mau minggat, kalau nggak mau persendiannya minggat ya, kalau nggak mau nyeri-nyeri di tulang, linu-linunya hilang, jangan pernah konsumsi air ini, air hijau ini guys, yaitu liquid chlorophyll ya. Liquid chlorophyll ini adalah zat hijau daun alfalfa ya, zat hijau daun alfalfa. Jadi sama juga dengan bapaknya tumbuh-tumbuhan, atau disebut juga dengan minuman sapu jagat, karena dapat selain mengklinsing ya, klorofil ini juga ya, berkali-kali aku selalu mengulangi ya buat sahabat-sahabatku, buat teman-teman onlineku yang belum menonton live streamingku yang setelah lalu. Makanya kami selalu mengadakan terjadi pengulangan kembali untuk penjelasan masalah produk ini sayang ya. Jadi produk-produk ini salah satunya produk yang dari perusahaan kami, yaitu PT Keling ya. Karena Keling itu sudah memiliki berjumlah banyak ya produk-produknya, kurang lebih dari 200 item semua seluruh produk-produk Keling. Tapi kami hanya beberapa bagian kecil aja yang kami berikan penjelasan kepada sahabat-sahabatku, karena yang secara rutin selalu kami konsumsi ya. Salah satunya ya ini liquid chlorophyll ini ya, zat hijau dan alfalfa, atau minuman sapu jagat. Apapun makanannya, minumnya tetap chlorophyll tentunya ya. Jadi gini, karena selain mengcleansing, ini kan bisa mendetok ya. Jadi mengeluarkan toksin-toksin yang sudah menumpuk bertahun-tahun di dalam tubuh kita ini. Karena kita kan biasanya kan nah buat teman-teman onlineku, biasanya kalau beli sayur di pasar, pilih yang daunnya utuh, yang segar tentunya ya, nggak mau yang jelek kan, bohong itu kalau mau pilih yang jelek-jelek, yang bolong-bolong. Nah ya, jadi yang utuh, yang lebar, yang segar itu bentuknya itu karena sudah tersirami pestisida ya. Jadi kalau ulat aja nggak mau minum konsumsi pestisida itu, kenapa kita kok mau gitu ya. Nah jadi caranya kalau mencuci sayuran itu kalau nggak tepat juga guys, tidak dipakai air yang mengalir kayak seperti sawi ya. Sawi itu otomatis disirami karena daunnya segar-segar kayak selada gitu ya, sawi keriting ya. Jadi kalau di Pontianaknya agak lumayan sih saat ini, sayur masih murah ya, masih murah. Aku beli 5 ribuan aja tadi bisa dapat 1 ikat bayam dan 1 ikat sawi keriting ya. Nah jadi sayuran itu kalau kita cucinya juga nggak tepat, kalau cucinya cuma di dalam baskom gitu aja, itu masih melekat lagi tanpa kita sadari ya, itu masih melekat pestisidanya, jadi kita konsumsi. Nah sebenarnya sayuran yang benar, yang tidak tersirami racun tadi ya, pestisida tadi itu sebenarnya itu sayur-sayuran yang warnanya agak kuningan, terus bolong-bolong daunnya. Nah, sebenarnya itu bolong-bolong karena ulat mau konsumsi sayuran tadi karena tidak ada pestisida. Tapi kalau kita konsumsi ya, nah gitu guys. Jadi untuk tanpa kita sadari kita telah mengkonsumsi pestisida tadi dalam melalui sayur-sayuran tadi kan, karena petani tentunya ingin juga untung dong, mana dia mau rugi, tentunya dia mau juga tanamannya subur tumbuhnya ya, jadi bisa memberikan keuntungan baginya, tentu siapapun ya. Nah jadi kita konsumsi sayurannya. Jadi kalau sayuran itu pencucinya tidak tepat tadi ya, jadi menumpuklah di dalam tubuh kita ini sayuran-sayuran tadi, pestisidanya maksudnya ya, terus zat-zat pengawet, zat pewarna. Dulu zaman dulu tuh saya masih ingat ya, dulu kan belum ngerti ya
masih muda-muda dulu kalau bikin kue senangnya yang warna-warni ya, cantik gitu warnanya ya. Kalau yang warna-warni ada yang warna merah sekali, ada yang warnanya hijau, terus warnanya oranye, biru, segala macam warna biru ada loh, makanan yang warna biru. Aku sendiri biasa kalau melihat makanan yang ada sekarang ini, saat ini melihat makanan yang ada zat pewarnanya itu, yang ada zat pewarnanya, rasanya gimana gitu melihat, apalagi kalau ada makanan yang warnanya biru, aneh ya makanan warnanya biru ya. Nah gitu, jadi tanpa kita sadarin guys, jadi untuk mengeluarkan toksin-toksin tadi, mengeluarkan racun-racun yang sudah menumpuk di dalam tubuh kita tadi, makanya setelah biasanya kan merasakan sakit ya, terus ada keluhan kesehatan setelah di masa usia sudah lanjut ya, karena tadi itu, karena sudah menumpuk sekali makanannya di dalam tubuh ya, sudah bertahun-tahun menumpuk menjadi racun, menjadi toksin dalam tubuh kita. Nah itulah dia yang menyebabkan kita setelah usianya sudah tua ya, banyak barulah timbul berbagai macam keluhan ya. Ada yang asma, nah ada yang sendi-sendinya, ada juga yang emahnya, apa segala macam, mulailah kambuh, mulailah ada segala macam penyakit yang dirasakan di saat usia sudah, karena lantaran tadi makanan-makanan yang tanpa kita sadari konsumsinya yang mengandung zat pengawet, zat pewarna. Nah contohnya aja anak-anak doyan kan yang namanya snack itu ya, snack yang paling doyan namanya anak-anak tuh, bohong kalau gak sunat. Pasti kan semua makanan itu ada zat pengawet, walaupun zat pengawetnya itu zat pengawet bisa dimakan ya, bisa dikonsumsi maksudnya. Nah itu guys, jadi tanpa kita sadari, makanya untuk mengeluarkan toksin yang ada di dalam tubuh kita tadi, maka konsumsilah ini liquid klorofil ini guys. Rita Nur Cahaya, thanks Bucan, infonya sangat bermanfaat ya. Terima kasih buat sahabatku yang cantik Rita Nur Cahaya, sehat selalu ya say. Ya ini infonya, jadi gitu guys buat sahabatku juga. Jadi tadi kan kita nggak terasa tuh konsumsi makanan tadi ya. Jadi untuk mengeluarkan, untuk mendetoks supaya racun-racun toksin kita tadi yang sudah menumpuk bertahun-tahun itu keluar, maka minumlah ini yang namanya liquid klorofil ini guys. Nah ya, jadi racunnya, toksinnya akan keluar melalui BAB, melalui air pipis kita. Nah makanya kalau konsumsi liquid klorofil ini merasa sering mau ke belakang mau pipis ya, terus BAB kita lancar juga karena mengeluarkan toksin. Nah buat kita juga yang suka konsumsi makanan seperti jengkol, seperti pete, nah ini tuh ngilangkan baunya juga loh, jadi pipis kita nggak bau pete, nggak bau jengkol, jadi kamar mandi toilet kita aman dari bau aroma pete tadi ya. Nah itu dia, jadi konsumsilah liquid klorofil ini, karena liquid klorofil ini tidak ada rasa, dia seperti air biasa aja karena hanya zat hijau daun alfalfa tadi ya. Nah karena sebenarnya pohon alfalfa ini pohonnya nggak begitu besar, nggak begitu tinggi, kurang lebih 30-40 cm aja, tapi kedalaman akarnya dalam sampai 3 hingga 40 meter kedalaman, menyerap mineral di dalam tanah itu tadi, makanya disebutlah sebagai bapaknya tumbuh-tumbuhan. Nah gitu guys, disebutlah sebagai bapaknya tumbuh-tumbuhan, atau disebut juga dengan minuman sapu jagat ya. Minuman sapu jagat ini dapat mengatasi, selain untuk mengeluarkan toksin, mengcleansing ya, tentu yang mama tahu nih apa ini cleansing ya, membersihkan toksin yang sudah menumpuk bertahun-tahun dalam tubuh kita. Setelah itu dia juga bisa membalancing, bisa mengaktiviting ya, jadi maksudnya mengaktifkan sel-sel kita ya. Jadi dengan mengkonsumsi liquid klorofil ini, yang punya keluhan, nggak bisa tidur atau lupa aku jadi insomnia, maklum lah ya, udah nih, udah mulai lupa nih usia nih, faktor U juga ya. Ya jadi insomnia tadi atau susah tidur ya,
Karena aku sendiri mengalami dulu yang namanya insomnia, sehingga aku selalu mengkonsumsi, kalau untuk tidur selalu mengkonsumsi yang namanya obat tidur. Tapi obat tidur itu tidak bisa dibeli sembarangan, harus ada resep dari dokter ya untuk membelinya, jadi nggak boleh sembarangan. Nah kalau udah minum itu barulah tidurnya enak ya. Jadi dulu susah, aku bisa sampai 2 hari 2 malam juga nggak tidur itu juga nggak apa-apa gitu, karena matanya emang nggak mau tidur. Nggak tahu kenapa masalahnya, yaitu aku juga sendiri nggak paham. Tapi semenjak mengenal liquid klorofil ini, kapan aja jadi nggak, udah teratasi, hilang insomnianya, sembuh, kabur dia insomnianya karena klorofil ini guys. Jadi saat aku suka mengkonsumsi klorofil ini, jadi bisa diatur aku kapan aja mau tidur. Jadi memang apalagi di usia-usia yang seperti sekarang, aku memang udah kebiasaan ya, kebiasaan tidurnya paling cepat itu jam 10-an, kadang-kadang lebih sampai jam 11-an lewat ya. Jadi kalau waktu dulu, waktu aku punya masalah insomnia, aku susah tidur. Pokoknya kalau udah habis sisa itu, kalau nggak langsung tidur, nah bakalan nggak tidur sampai besoknya. Nah tapi kalau sekarang ini kapan aja. Jadi aku kalau udah selesai kira-kira mau tidur, nanti ya 5 menit sebelum mau tidur aku udah minum dulu 1 gelas ini air klorofilnya, diminum ya sambil wiritan ya, baca doa untuk tidur ya, nanti kita bisa terlelap sendiri dan juga bisa bangun. Nah bangunnya itu memang sudah disetel memang ya, karena memang udah terbiasa ya. Aku setelah berdoa segala macam, nanti minta dibangunkan sama Allah jam sekian, dia udah tahu ya aku pasti bangun. Jadi jam-jamnya itu memang udah terbangun gitu, udah jam sekian pasti bangun sendiri gitu ya. Jadi insya Allah ya. Nah terus jadi ya alhamdulillah lah ya, aku semenjak mengenal liquid klorofil ini bisa mengatasi. Terus masalah persendian tadi, kabur dia. Jadi kalau ngilu-ngilu ya, aku sendiri juga pengalaman ya, karena usia udah lanjut gini ya. Karena tidak dipungkiri juga, dulu juga tentunya banyak toksin-toksin yang menumpuk di dalam tubuh kita. Senangnya makan yang enak. Apalagi kalau orang Padang nih, senangnya makannya yang dulu ya, karena kami dulu juga buka rumah makan, jadi makanannya itu tidak jauh-jauh dari yang namanya santan ya, mesti makannya yang enak-enak aja maunya. Tapi sekarang alhamdulillah aku nggak doyan lagi yang namanya santan ya, sudah paham. Dulunya jadi senang santan, makanya maunya yang enak-enak terus, apalagi kalau yang namanya jantung sapi. Waduh, kalau di Lado itu paling enak banget guys. Jadi kalau udah ngeliat orang di pasar jual jantung, tadi aku di pasar lewat, waduh itu jantung masih utuh, jantung sapinya ya. Di sate juga enak loh, atau di Lado. Tapi aku mikir, kan udah usia seperti sekarang ini memang menghindari makan makanan seperti tersebut ya. Makan yang dalaman istilahnya gitu. Nah jadi akhirnya untuk mengulangi nyeri sendi, tulang-tulang atau rematik atau gimana, pegel-pegel, nah insya Allah teratasi dengan mengkonsumsi liquid klorofil ini guys. Nah jadi untuk mendapatkan produk-produk yang original, nah hati-hati buat sahabat-sahabatku, banyak yang menjual liquid klorofil ini tapi yang KW, hati-hati ya, yang aspal ya, asli tapi palsu. Karena kan zaman sekarang zaman udah canggih, apapun bisa dioplos, apapun bisa diduplikat ya. Nah hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan produk yang original, ya tentunya harus belanjanya pada distributor langsung seperti kami, atau langsung ke Kemat, ke toko herbal berkah di Kemat ya. Nah tapi syaratnya Anda harus punya aplikasi Kematnya. Nah untuk itu silahkan Anda pergi ke Google Play Store untuk mendownload Kemat. Nah di situ ada, tinggal ketik aja Kemat Keling, maka akan keluar nanti Kemat yang ikonnya burung yang tubuhnya warna hijau, sayap dan ekornya berwarna biru napi, paruhnya berwarna oranye. Paruhnya itu sedang menjinjing tas warna putih yang tulisannya Kemat. Begitu guys.
Nah, apabila Anda sudah sampai di aplikasi Kemat tadi, klik daftar. Jangan takut ya untuk mendownload, jangan takut untuk mendownload Kematnya. Karena tidak berbayar, gratis kok. Sama Anda mendownload seperti Anda mendownload aplikasi yang lain yang untuk bisa belanja apa aja biasanya ya. Nah, itu dia sama seperti itu. Jadi tidak dikenai biaya, dia gratis, jadi jangan takut untuk mendownload. Nah, setelah sampai di aplikasi Kemat ini, Anda harus klik daftar ya, karena daftar untuk masuknya supaya bisa seterusnya mengunjungi toko kami, yaitu jadi klik daftar, kemudian Anda masukkan nomor handphone Anda, kemudian Anda akan mendapatkan langsung SMS kode OTP. Nah, kode OTP jangan pernah Anda berikan kepada siapapun, itu rahasia Anda ya. Kemudian Anda klik lanjut, masukkan nama lengkap Anda, atau Anda sebut saja mau tulis nama apa aja boleh, mau tulis nama Mbak Yuyun contohnya gitu, atau Rita, boleh aja, nggak jadi masalah. Terus kemudian Anda tetap memilih gender atau jenis kelamin, pilihlah pria atau wanita ya. Kemudian masukkanlah kode OTP tadi, lalu masukkan juga kode referralnya ya, agar sampai di toko Herbal Berkah di Kemat harus memasukkan kode referral 565 TUTICHAN, yaitu 565 Tutican, huruf kecil semua ya, jangan salah, huruf kecil semua. Kemudian klik lanjut. Setelah lanjut, nanti Anda disuruh memilih 5 hingga 8 kategori. Nah, pilih aja, jangan takut untuk memilih ya, tidak apa-apa, jangan takut, tidak istilahnya hanya untuk sampai di toko aja nanti, jadi yang muncul nanti gambar-gambarnya semua, jadi pilih aja di situ semuanya, klik 5 hingga 8 kategori ya. Nah, kemudian klik lanjut sampai di Anda di Kemat di toko Herbal Berkah tadi. Nah, silakan hanya mengunjungi saja, tidak jadi masalah seperti aplikasi lain. Anda hanya melihat-lihat aja dulu ya, melihat-lihat aja, tidak ingin memiliki juga nggak apa-apa. Tapi jika Anda ingin memiliki setelah melihat, silakan masukkan ke keranjang, check out sendiri, dan juga bisa COD guys ya, bisa COD di sana. Silakan untuk pendownload pertama Kemat, pendatang baru Kemat itu Anda akan mendapatkan lagi diskon lagi ya, diskon ongkir ya. Kemudian setelah Anda sampai di Kemat, kalau Anda ingin konsultasi ya, jika Anda ingin konsultasi, ingin menanyakan benar nggak sih yang disampaikan oleh Hajah Tuti Sulaimi tadi tentang produk ini gitu, Anda bisa langsung konsultasi kepada produk eksekutifnya, yaitu gratis juga. Atau Anda ingin konsultasi, langsung konsultasi dengan konsultan kecantikannya juga gratis, masalah kecantikan, masalah kulit supaya bisa kenyal gimana gitu ya, supaya umpamanya Anda ingin menghilangkan fleknya, memudarkan ya gimana, itu sudah ada semua ya, seperti itu. Dulu aku fleknya banyak, alhamdulillah sekarang ya. Jadi selain itu konsultasi, jadi di dalam Kemat itu ada yang namanya, di dalam Kemat itu ada fitur My Doc tadi yang Anda ingin konsultasikan ya, My Doc ya. Anda akan sampai di Kemat itu, Anda akan, loh ini kenapa ini kok nggak bisa ini, ternyata nggak ada internetnya, nggak di tethering tadi, lupa. Jadi untuk sampai di Kemat guys, Anda bisa klik di pojoknya tuh nanti ada tulisan My Doc. My Doc tuh maksudnya fitur baru, fitur My Doc adalah untuk Anda berkonsultasi dengan para ahlinya, para dokter ya, atau Anda punya masalah dengan kulit dan kelamin, silakan konsultasi dengan dokternya juga ada. Atau Anda ingin tadi masalah produk ya juga ada, masalah kecantikan juga ada, atau Anda ingin punya dokter layanan keluarga pribadi juga bisa, atau Anda ingin menemui dokter umum atau dokter ahli gizi juga ada, semuanya ada guys. Itu semua dokter ya yang disiapkan dari perusahaan kami, bukan robot, betul-betul dokter, betul-betul seorang dokter ya, seorang ahli di dalamnya ya, bukan robot ya guys. Nah jangan salah, bukan robot, jadi Anda bisa bertanya langsung, bisa
konsultasi langsung, jadi bukanlah robot guys. Nah begitu kalau Anda sudah sampai di Kemat tadi guys. Nah ya, jadi untuk klorofil ini buat terutama nih buat emak-emak muda nih ya, buat emak-emak muda nih yang cantik-cantik, yang masih pengen kulitnya cantik, masih ingin kulitnya bebas jerawat, konsumsi yang namanya klorofil guys. Nah dulu aku nih mukanya jerawatannya banyak banget guys dulu ya, setelah mengkonsumsi rutin ini ya, karena jerawat tadi kan kembali lagi ya, jadi jerawat tadi karena toksin-toksin yang menumpuk dalam tubuh kita, maka dia nggak keluarnya melalui kulit wajah tadi guys. Jadi konsumsi klorofil akan mengatasi jerawat juga, karena dia kan mengeluarkan toksin, membersihkan tubuh kita dari toksin-toksin tadi. Makanya jerawat juga bisa teratasi dengan mengkonsumsi liquid klorofil ini guys, begitu. Jadi klorofil ini bisa membantu berbagai masalah Anda, masalah kesehatan. Anda punya masalah kolesterol akan teratasi, hipertensi, HB-nya kurang, lemes, nggak berdaya. Nah, jadi kalau Anda ingin konsumsi klorofil ini tentunya akan tadi staminanya, bisa berenergi, persiapan buat kerja ya, buat lelah letih juga bisa mengatasi. Jadi makanya disebutlah klorofil ini sebagai minuman sapu jagat guys. Nah begitu ya guys, jadi untuk mendapatkan 1 botol klorofil silahkan hubungi kami atau komen aja di kolom chat atau inbox juga boleh ya. Untuk 1 botol klorofil hanya Rp180.000 aja guys. Dan 1 botol ini isinya 500 ml, isinya kurang lebih 90 sloki. Nah 1 slokinya ini setara dengan Anda mengkonsumsi 1 kilo sayuran ya. Jadi mampu nggak Anda mengkonsumsi sayuran 1 kilo sekaligus, seperti kangkung, sawi, bayam 1 kilo sekaligus? Nggak mungkin ya. Jadi untuk supaya bisa mengkonsumsi sayuran 1 kilo, konsumsilah yang namanya klorofil. Nah saran juga buat bunda-bunda yang soleha, yang masih mempunyai anak-anak yang susah untuk konsumsi sayur, supaya mereka tetap mendapatkan zat hijau daun sayuran tadi, karena ini 1 kilo sama setara ya, perbandingannya setara dengan 1 kilo sayuran, supaya tetap baby-babynya, maksudnya yang bisa konsumsi ini dia itu di anak-anak di usia 1 tahun ke atas ya, 1 tahun ke atas. Jadi kalau 1 tahun ke atas itu, setahun ke atas itu cukup diberikan setengah sloki aja ya, setengah sloki aja bisa. Jadi bisa dimasukin ke dalam makanan juga ya, tapi jangan terkena air panas loh. Ini tidak boleh, klorofil tidak disarankan mengkonsumsi klorofil dengan dicampur dengan air panas, tapi hanya dengan air mineral, air biasa, atau Anda bisa campurkan dengan air es. Kalau yang doyan es, air kulkas juga boleh. Kalau yang doyan air kulkasnya ya, jadi tidak boleh dengan air panas ya. Terus kalau bisa juga jangan menggunakan gelas yang stainless karena akan terkontaminasi juga ya. Terus gak usah diaduk, kalau mau ngaduk juga sendoknya harus sendok yang plastik, jangan menggunakan yang stainless ya. Atau gunakanlah gelas kaca ini ya, gelas kaca, jadi dia tidak terkontaminasi. Nah begitu guys, jadi buat bunda-bunda yang sayang anak, supaya anaknya tidak bermasalah dengan pencernaannya, biasanya BAB-nya keras, susah BAB kalau yang nggak makan sayuran ya. Nah berikan deh, atau di dalam buburnya juga, tapi buburnya udah dingin boleh kan, dia warnanya hijau jadinya, jadi cantik jadi buburnya ya. Kalau yang nggak doyan sayur tadi ya, jadi buat baby-baby itu boleh dikasih 1 tahun ke atas, masukkan ke dalam buburnya boleh. Kalau masih makan bubur ya, jadi anggap saja mengkonsumsi sayuran. Nah begitu guys, tidak terasa kita juga sudah sampai di penghujung acara ya, di penghujung live streaming ini, karena aku juga habis ini mau siap-siap ke dapur lagi, tugas rutin sebagai seorang ibu rumah tangga ya tentunya ya, karena aku tadi sudah beli ikan, aku beli ikan sampai 4 kilo karena aku persiapan untuk di kulkas ya, supaya enggak repot-repot ke pasar lagi. Sayuran juga sudah siap, tinggal dibersihin, tinggal dimasukin kulkas juga semua nanti ya. Nah begitu guys, jadi buat sahabat-sahabat onlineku yang sedang menikmati hari liburnya di hari Sabtu, menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta tentunya di hari Sabtu ini ya,
atau persiapan mau berangkat ke puncak, liburan atau kemana, ke pantai ya. Nah, kudoakan semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan dan sehat selalu, serta jangan lupa untuk selalu berbahagia dan bersyukur ya. Dan aku mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang aku sampaikan tadi ya. Dan buat sahabatku semuanya yang sudah hadir, yang sudah menonton, dan aku juga mohon maaf juga jika melewati beranda-beranda Anda semuanya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di siang hari di sesi kedua untuk di hari ini ya. Oh, 1 jam.